Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adik mahasiswa semuanya, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, kenikmatan, keimanan dan kesempatan dalam menuntut. Kedua kalinya salawat serta salam tetap kali pakai kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan umat manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang-terang ke agama Islam. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai bab 4, yaitu keterkaitan antara filsafat konstruktivisme sosial dengan pengetahuan subjektif. Nah, di mana kunci dari filsafat konstruktivisme sosial ini adalah adanya pengetahuan subjektif dan pengetahuan objektif. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu pada bab 5 tentang sejajaran dari konstruktivisme sosial. Nah, saya akan share screen dulu. Nah, pada bab 5 ini bahwa konstruktivisme sosial ini sejajar dengan berbagai macam pandangan atau juga sejajar dengan beberapa filsafat-filsafat yang lainnya. Oke. Nah, oleh sebab itu, pada topik pertama ini kita akan fokus membahas mengenai yaitu kesejajaran filosofis. Artinya di sini adalah kesejajaran dari filsafat konstruktivisme sosial ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ada 5. Yang pertama adalah diharapkan ada dari mahasiswa dapat memahami kesejajaran filosofis dari konstruktivisme sosial ini dengan para filsuf skeptis. Kemudian, yang kedua adalah juga kesejajaran filosofis terhadap masalah bahasa pribadi. Dan yang ketiga adalah diharapkan ada dari mahasiswa dapat memahami juga kesejajaran filosofis konstruktivisme sosial ini terhadap pengetahuan dan perkembangan pengetahuan, kemudian definisi pengetahuan atau pembagian pengetahuan, dan para filsuf matematika. Tujuan pembelajaran pertama adalah kita bisa memahami mengenai sejajaran filsafat konstruktivisme sosial ini dengan para filsuf yang memiliki pandangan skeptis. Apa skeptis itu, Pak? Skeptis itu merupakan yaitu bentuk pemikiran ragu-ragu terhadap kebenaran sesuatu hal. Itu disebut sebagai skeptis. Misalnya, ada informasi bahwa pada tahun yang akan datang akan diadakan pembelajaran secara offline. Nah, orang yang memiliki pemikiran skeptis akan bertanya, apa benar? Nah, itu pertanyaan berarti dia menanyakan kebenaran tentang sesuatu hal, maka itulah mereka memiliki pemikiran skeptis. Kebenarannya seperti itu. Nah, kaum skeptis ini mengkonsentrasikan pengetahuan empiris mutlak tumbuh menjadi pandangan yang dominan. Jadi, konsentrasi pembahasan dari kaum skeptis ini yaitu mengatakan bahwa pengetahuan empiris, pengetahuan tentang dunia nyata, itu tumbuh
menjadi pandangan yang lebih dominan daripada yang lain. Nah, kenapa begitu, Pak? Nah, karena melalui pengetahuan nyata itu bisa dibenarkan. Karena pertanyaan tadi, apakah benar seperti itu? Nah, untuk membuktikan itu benar kan harus tertampak. Nah, maka di situ para skeptis ini mengkonsentrasikan bahwa pengetahuan empiris itu telah tumbuh menjadi pandangan yang dominan daripada yang lain. Akan tetapi, konstruktivisme sosial tidak berarti memerlukan sepenuhnya dari kaum skeptis ini. Nah, contohnya adalah keraguan Cartesian untuk menerima keberadaan dunia fisik itu dan menerima keberadaan bahasa dan kelompok sosial. Nah, jadi konstruktivisme sosial itu tidak sepenuhnya mengadopsi atau sama pemikirannya dengan para filsuf skeptis. Yaitu di mana para filsuf skeptis ini menerima sepenuhnya tentang pengetahuan empiris dan itu dianggap lebih dominan. Nah, sedangkan konstruktivisme sosial ini tidak sepenuhnya harus menerima bahwa pengetahuan matematika itu didasarkan pada empirisme, tetapi didasarkan pada kuasi empirisme. Jadi hampir-hampir empirisme. Nah, bawahnya Kenny tahun 1963 berpendapat bahwa konstruktivisme sosial adalah pandangan skeptis tentang adanya pengetahuan pasti, khususnya dalam matematika. Jadi, konstruktivisme ini mengambil pandangan skeptis terhadap kebenaran matematika itu mutlak. Jadi, mereka akan menanyakan begini, apa benar pengetahuan matematika itu mutlak? Nah, tetapi matematika itu kan bisa direvisi. Nah, itulah skeptis yang diambil oleh konstruktivisme sosial. Jadi, kesejajaran antara pandangan konstruktivisme sosial dengan para filsuf skeptis itu terletak di situ, yaitu skeptis terhadap kebenaran ilmu pengetahuan matematika yang dianggap. Jadi mempertanyakan apakah itu benar matematika itu. Tetapi hal ini tidak skeptis tentang keperluan prakondisi untuk pengetahuan. Nah, jadi munculnya pengetahuan matematika itu disebabkan oleh pengetahuan subjektif. Nah, artinya bahwa munculnya pengetahuan pasti dimulai dari prakondisi dari pengetahuan ini. Ini tidak ditanyakan kebenaran. Karena hal ini tidak skeptis. Artinya tidak perlu ditanyakan apakah benar prakondisinya seperti ini, tidak. Tetapi mereka meyakini bahwa sesuatu pengetahuan itu muncul tentang diperlukan adanya kondisi atau kondisi. Nah, itulah kesejajaran konstruktivisme sosial dengan filsuf skeptis, yaitu terletak pada apakah benar, apakah pemutlakan dari pengetahuan matematika. Jadi, apakah benar ilmu pengetahuan matematika ini mutlak? Itu diskeptiskan oleh konstruktivisme sosial yang sejajar dengan kaum skeptis. Yang kedua adalah kesejajaran konstruktivisme sosial dengan masalah bahasa pribadi. Salah satu tantangan untuk konstruktivisme sosial pada pengetahuan subjektif adalah masalah bahasa private atau bahasa pribadi. Nah, mengapa disebut sebagai bahasa pribadi, Pak? Maksud dari bahasa private atau bahasa pribadi ini artinya adalah bagaimana seseorang memahami sesuatu berdasarkan pada pemikiran kita sendiri yang kita sebut sebagai pengetahuan subjektif. Jadi, bahasa A, jadi saya pahami seperti ini. Kemudian matematikawan B memahami bahasa A juga berbeda dengan matematikawan A. Itulah suatu tantangan dari konstruktivisme sosial ini adalah yang berupa pengetahuan subjektif ini adalah bahasa private atau bahasa pribadi. Nah, jika konsep individu merupakan konstruksi personal
atau konstruksi individu, bagaimana mereka mampu berkomunikasi menggunakan bahasa secara umum. Jadi pada saat kita mempelajari suatu konsep, itu merupakan konstruksi pribadi kita, konstruksi personal. Maka muncul pertanyaan, bagaimana mereka mampu berkomunikasi menggunakan bahasa secara umum? Oke. Pertanyaan yang kedua, mengapa matematikawan harus berbeda dalam memahami hal yang sama dengan konsep atau proposisi yang sama jika mereka memaknai secara pribadi atau unik? Dan pertanyaan yang ketiga, tidak mungkin masing-masing memiliki bahasa sendiri-sendiri untuk merujuk makna pribadi sendiri. Jadi masalah bahasa pribadi ini muncul karena mengapa para matematikawan itu harus berbeda? Padahal yang dipelajari kan sama begitu. Nah, tidak mungkin masing-masing memiliki bahasa sendiri-sendiri untuk merujuk pada makna pribadi mereka. Pasti ada bahasa yang merupakan bahasa kesepakatan. Akan tetapi, masalah bahasa pribadi ini diatasi oleh konstruktivisme sosial dengan cara apa? Yaitu konstruktivisme sosial mengatasi masalah bahasa pribadi ini melalui negosiasi interpersonal untuk mencapai makna yang cocok. Jadi, masalah bahasa pribadi akan memunculkan pengetahuan subjektif, kemudian pengetahuan subjektif itu dinegosiasikan secara interpersonal. Nah, ketika sudah dinegosiasikan, maka muncullah pemahaman yang sama. Itulah yang kita sebut sebagai untuk mencapai makna yang cocok, yang sepakat. Umumnya ya berpendapat bahwa artinya umumnya masalah bahasa pribadi ini bahwa aturan bersama dan objektif full. Jadi untuk mengatasi masalah bahasa pribadi adalah dengan negosiasi interpersonal untuk mencapai makna yang cocok. Nah, bagaimana agar mencapai makna yang cocok? Biasanya mereka menggunakan aturan bersama dan bersifat sangat objektif. Penggunaan bahasa interpersonal membuat lebih terlihat umum dan konsisten dengan konstruktivisme. Jadi kesejajaran antara konstruktivisme sosial dengan masalah pribadi ini, masalah bahasa pribadi ini adalah masalah bahasa pribadi ini muncul pada saat matematikawan memahami suatu konsep. Sedangkan pada konstruktivisme sosial, masalah bahasa pribadi ini terletak pada pengetahuan subjektif. Kesejajaran. Kesejajaran yang ketiga adalah kesejajaran antara konstruktivisme sosial dengan mengetahui dan perkembangan pengetahuan. Filosof konstruktivisme sosial matematika memperlakukan pengetahuan sebagai hasil dari proses untuk mengetahui, termasuk proses-proses sosial yang mengarah ke kebenaran pengetahuan matematika. Oleh karena itu, memberatkan pada mengetahui dan mengembangkan pengetahuan sebagai tambahan untuk pengetahuan. Artinya, filsuf konstruktivisme sosial matematika ini memberlakukan pengetahuan sebagai hasil dari proses. Proses apa? Proses untuk mengetahui. Jadi pada saat kita belajar matematika, kemudian kita berproses, kita sungguh-sungguh untuk belajar, sungguh-sungguh untuk mengetahui sesuatu hal yang kita tidak tahu. Pada saat kita melakukan proses belajar, proses untuk mengetahui sesuatu hal yang tidak tahu, yang pada akhirnya kita mendapat pengetahuan itulah bahwa dikatakan pengetahuan itu adalah hasil dari proses kita untuk mengetahui. Termasuk
proses-proses sosial yang mengarah ke kebenaran. Jadi termasuk proses-proses sosial yang kita lakukan. Nah, contohnya kita bernegosiasi, kita konsultasi kepada guru, kita berdiskusi. Itu adalah suatu proses untuk. Oleh karena itu, memberatkan pada mengetahui dan mengembangkan pengetahuan sebagai tambahan untuk. Jadi, filosofi konstruktivisme sosial normatif ini memberatkan pada mengetahui dan mengembangkan. Jadi bagaimana kita proses untuk mengetahui, akan bertambahlah pengetahuan. Ada proses lagi untuk mengetahui, bertambah lagi pengetahuan. Seterusnya seperti itu. Oleh sebab itu dikatakan bahwa di sini adalah mengetahui dan perkembangan, mengembangkan pengetahuan. Jadi mengembangkan pengetahuan itu harus dimulai dari proses untuk mengetahui. Jadi ini saling berkaitan. Nah, kalau tidak ada keinginan untuk mengetahui, maka tidak ada pengembangan pengetahuan. Kita akan stagnan atau statis, terdiam. Tetapi ketika ada proses untuk mengetahui, kita belajar dengan sungguh-sungguh, maka akan tercipta yang namanya pengembangan. Nah, proses untuk mengetahui hubungan pengetahuan praktis dengan aplikasi pengetahuan. Jadi, bagaimana kita melakukan suatu proses untuk mengetahui, Pak? Di sini dijelaskan bahwa proses untuk mengetahui ini, yaitu kita mengetahui hubungan pengetahuan praktis dengan aplikasi pengetahuan. Jadi, tidak heran ketika dibelajarkan pada sekarang ini, kita mendapatkan pengetahuan A, kemudian praktiknya seperti apa aplikasi pengetahuan. Itulah cara kita belajar di dalam filsafat ini, bahwa proses untuk mengetahui itu tidak hanya pada pengetahuan saja, tetapi harus diikuti dengan apa aplikasi dari pengetahuan yang kita belajar. Oleh karena itu, Real tahun 1949 menetapkan bahwa pengetahuan praktis itu merupakan pengetahuan bagaimana pengetahuan itu diperoleh, bagaimana pengetahuan itu dipraktikkan. Ini adalah berasal dari epistemologi. Serta pengetahuan deklaratif itu adalah mengetahui bahwa hal itu benar, mengetahui bahwa hal itu salah, mengetahui bahwa konsep A itu seperti ini, mengetahui bahwa konsep luas itu seperti apa, dan sebagainya. Itu adalah pengetahuan deklaratif. Nah, sedangkan pengetahuan praktisnya adalah bagaimana konsep luas tadi diterapkan untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana memperoleh pengetahuan tentang luas. Itulah proses untuk mengetahui. Senin tahun 1971 mengusulkan sebuah model pengetahuan ilmiah yang menggabungkan berbagai aplikasi yang dimaksud sebagai. Nah, jadi Senin ini menganggap bahwa pengetahuan itu juga penting tadi. Selain kita mempelajari pengetahuan teorinya, kita juga harus mempelajari apa aplikasi. Oleh sebab itu, Senin menggabungkan berbagai aplikasi yang dimaksud dengan berbagai teori. Pendekatan pengetahuan praktis atau aplikasi mengakui ke dalam tradisional domain aspek pengetahuan sehingga persamaan proposal konstruktivisme sosial. Jadi, pengetahuan praktis kita dan aplikasi tadi ini termasuk merupakan aspek pengetahuan yang domain, artinya pengetahuan dasar dari konstruktivisme sosial ini. Nah, oleh sebab itu, menurut filsafat ini, sejajaran antara konstruktivisme sosial dengan mengetahui dan perkembangan pengetahuan terletak pada apa, Pak? Yaitu terletak pada bahwa
ilmu pengetahuan matematika yang dihasilkan menurut pandangan konstruktivisme sosial ini sejajar dengan mengetahui dan perkembangan pengetahuan, yaitu pengetahuan dihasilkan dari proses untuk mengetahui. Jika seseorang memiliki proses untuk mengetahui, maka pasti akan terjadi perkembangan. Oleh sebab itu, adik-adik mahasiswa dan semuanya, ingat, apabila ingin mengembangkan pengetahuan, mulailah dari rasa ingin tahu atau proses untuk. Selanjutnya adalah kesejajaran filsafat konstruktivisme sosial dengan definisi pengetahuan atau pembagian pengetahuan. Sebuah prinsip kunci dari konstruktivisme sosial menurut Lakapos bahwa pengetahuan matematika itu adalah bersifat kuasi empiris yang tidak benar-benar empiris. Jadi bisa empiris, bisa abstrak. Nah, itu pandangan konstruktivisme sosial. Hal ini menyebabkan penolakan perbedaan kategoris antara pengetahuan a priori matematika dan pengetahuan. Nah, karena konstruktivisme sosial menganggap bahwa ilmu pengetahuan matematika tidak murni dihasilkan dari empirisme dan juga tidak murni dihasilkan dari penalaran saja, maka disebutlah sebagai kuasi empirisme. Oleh karena itu, konstruktivisme sosial ini menolak bahwa ilmu pengetahuan itu ada pengetahuan a priori dan a posteriori. Karena itu digabungkan oleh konstruktivisme sosial. Sebuah persamaan lanjut ditemukan dalam filsuf poststrukturalis dan postmodernis. Post ini kata berarti setelah strukturalis dan setelah modernisasi. Seperti Foucault dan Lyotard yang mengambil keberadaan budaya manusia sebagai titik awal mereka, di mana Foucault mengklaim bahwa definisi pengetahuan atau pembagian pengetahuan itu adalah konstruksi modern. Jadi munculnya pengetahuan itu masuk setelah zaman postmodernis atau konstruktivisme modern. Didefinisikan dari perspektif sosial. Jadi, menurut Foucault ini, munculnya definisi pengetahuan itu setelah masa postmodern yang didefinisikan dari perspektif sosial tertentu. Sepanjang sejarah menurutnya, berbagai disiplin ilmu telah berkembang. Pengetahuan dalam pandangannya, itu dalam pandangan Foucault ini, hanyalah salah satu komponen dari diskursi praktis yang meliputi bahasa, konteks sosial, dan jadi definisi pengetahuan itu muncul setelah masa postmodernisasi yang dimana pembagian pengetahuan itu didasarkan pada perspektif sosial atau pandangan sosial. Maka semuanya itulah maka muncul berbagai disiplin ilmu telah banyak berubah. Nah, kesejajaran antara konstruktivisme sosial dengan definisi pengetahuan ini apa? Konstruktivisme sosial menganggap bahwa ilmu pengetahuan lahir dari konstruksi sosial. Foucault membagi pengetahuan itu dari perspektif sosial. Jadi memiliki kesejajaran yaitu dari perspektif sosial. Sehingga muncullah berbagai macam disiplin ilmu. Sedangkan menurut Lyotard tahun 1984 menganggap bahwa pengetahuan manusia itu terdiri dari narasi, baik sastra maupun ilmiah. Itu juga merupakan pengetahuan. Jadi kalau menurut Foucault tadi, yaitu dia berdasarkan perspektif sosial, meliputi bahasa, konteks sosial, dan hubungan sosial. Sedangkan menurut Lyotard bahwa
Semua pengetahuan manusia itu terdiri dari narasi, baik sastra atau secara ilmiah. Setiap disiplin narasi memiliki kriteria legitimasi sendiri yang bersifat internal dan yang berkembang untuk mengatasi atau memahami kontradiksi. Dia menjelaskan bagaimana matematika mengatasi krisis di dasar aksion. Nah, mengapa Lyotard ini menganggap bahwa semua pengetahuan manusia itu terdiri dari narasi? Karena setiap disiplin narasi itu memiliki kriteria legitimasi sendiri. Kriteria terhadap pengakuan ilmu pengetahuan itu, baik itu internal maupun yang berkembang. Dan bahasa atau narasi itu digunakan untuk mengatasi atau memahami kontradiksi. Sehingga disitulah bahwa untuk memahami konsep, memahami seseorang yang katakanlah berbeda pendapat atau kontradiksi, itu melalui narasi. Sehingga dari narasi itulah maka seseorang akan paham dan sepakat dengan masing-masing pengetahuan subjektifnya, kemudian melalui narasi dan membentuklah pengetahuan. Oleh sebab itu, menganggap bahwa semua pengetahuan manusia itu berbeda. Ini menawarkan persamaan untuk tesis konstruktivisme sosial dengan teks matematika yang tanpa makna. Makna harus dibangun oleh individu atau kelompok atas dasar pengetahuan mereka dan konteks yang dipelajari. Jadi, definisi pengetahuan yang dikemukakan oleh Lyotard ini itu ada sejajaran dengan konstruktivisme sosial. Apa sejajaran? Bahwa narasi yang ada di dalam buku teks itu harus dipahami oleh masing-masing individu atau diberi makna oleh individu atau kelompok atas dasar pengetahuan. Itulah kesejajaran konstruktivisme sosial dengan definisi pengetahuan menurut Lyotard, dan kita juga sudah mempelajari sejajaran konstruktivisme sosial dengan definisi pengetahuan menurut Volkov. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kesejajaran konstruktivisme sosial dengan para filsuf matematika. Berbagai filsuf matematika modern memiliki pandangan yang konsisten dengan beberapa jika tidak semua tesis konstruktivisme sosial. Jadi, para filsuf matematika modern ini memiliki pandangan yang sama, tetapi tidak semua sama dengan konstruktivisme sosial. Nah, apa yang sama, Pak? Di sini kita bersama-sama menarik beberapa poin kontak antara mereka, antara filsuf matematika maksudnya, dengan konstruktivisme sosial. Beberapa filsuf menekankan pentingnya sejarah dan empiris dari aspek matematika untuk filsafat. Jadi, kesejajaran konstruktivisme sosial dengan filsuf matematika ini adalah menekankan pentingnya sejarah dan empirisme dari aspek matematika untuk membahas sifat matematika. Jadi dari mana ilmu matematika itu ada dibahas di konstruktivisme sosial. Juga itu didukung oleh filsuf matematika. Keduanya, artinya di sini adalah filsuf matematika dan konstruktivisme sosial berpendapat bahwa objektivitas matematika dapat dipahami dalam hal penerimaan sosial dan memanfaatkan pekerjaan dari Wittgenstein. Nah, jadi kesejajaran yang kedua adalah bahwa objektivitas matematika itu dipahami sebagai penerimaan sosial. Meskipun tidak ada paradigma baru yang belum sepenuhnya diterima, konstruktivisme sosial hidup nyaman dalam tradisi kuasa empiris yang bertumbuh. Di luar ini, beberapa filsuf kontemporer
mulai mengusulkan pendekatan filosofi dari matematika mirip dan koheren dengan konstruktivisme. Jadi para filsuf kontemporer ini mengatakan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh para filsuf matematika ini bersama dan koheren, saling terkaitan dengan konstruktivisme sosial. Terutama apa? Yaitu sejarah lahirnya ilmu matematika hampir sama menurut filsuf matematika dan filsuf konstruktivisme sosial. Itu melalui penelitian sosial. Demikian ada di mahasiswa, kita sudah membahas mengenai kesejajaran konstruktivisme sosial dengan berbagai filsafat. Kesimpulannya adalah filsafat konstruktivisme sosial memiliki kesejajaran dengan filsuf skeptis, perkembangan ilmu pengetahuan, juga memiliki kesejajaran dengan definisi pengetahuan, dan sejajar juga dengan filsuf matematika. Di mana kesejarannya dengan filsuf skeptis adalah pandangan skeptis tentang adanya pengetahuan pasti, khususnya dalam. Jadi tentang matematika itu yang katakan mutlak itu diskeptiskan oleh konstruktivisme sosial dan filsuf bahwa ilmu matematika itu tidak itu kesejajaran dengan filsuf. Kesejaran dengan perkembangan pengetahuan adalah memperlakukan pengetahuan itu sebagai hasil dari proses untuk mengetahui, termasuk proses-proses sosial yang mengarah kepada pembenaran pengetahuan. Sedangkan kesejajaran dengan definisi pengetahuan adalah definisi pengetahuan didefinisikan dari perspektif sosial dan definisi pengetahuan itu juga tidak bisa didasarkan pada ras. Kesejajaran dengan filsuf matematika adalah menekankan pentingnya aspek sejarah dan empirisme matematika dalam pembahasan filsafat. Demikian ada di mahasiswa hidup pembelajaran kita mengenai kesejajaran filosofis. Itu kesejajaran filosofis konstruktivisme sosial. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada pertanyaan, bisa menulis di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.